Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk bahas berita apa sih yang kita highlight hari ini dan kita bacakan komentar-komentarnya, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kabar yang kita hadirkan hari ini adalah sebuah kabar duka dan kami atas nama seluruh kerabat kerja Rumpi No Secret ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibunda Denada yang juga seorang artis senior, penyanyi, pemain film, seniman, politisi, yaitu almarhumah Ibu Emilia Contessa yang meninggal kemarin pukul 18 di usia 67 tahun akibat serangan jantung di Banyuwangi. Kemarin berita ini dikabarkan pertama kali melalui manajernya Denada gitu ya. Dan tadi sekitar tadi pagi manajer Denada juga memberikan update-nya, begitu ada foto Denada di samping jenazah ibundanya. Jadi kita bacakan ya, akhirnya kamu sampai di Banyuwangi juga dan kamu langsung duduk mendoakannya. Aku tahu hati kamu hancur saat ini. Aku juga tahu 2 jam flight, 7 jam drive yang kamu tempuh untuk bertemu orang terkasihmu dipenuhi dengan air mata. Kamu orang yang kukenal sangat care dan penurut dan sangat dekat dengan orang tua. Pasti kehilangan ini sangat membuatmu terpukul, tapi aku yakin kamu insya Allah bisa melewati kehilangan yang dalam ini. Yang kuat ya, kamu gak sendirian kok, ada Allah yang selalu menemanimu. Jadi ini perjalanannya pesawat itu menuju ke Surabaya dulu dan kemudian dari Surabaya ke Banyuwangi itu dilanjutkan dengan perjalanan darat. Dan bahkan kalau baca dari artikelnya Denada sempat menyetir sendiri gitu karena sudah malam pada saat itu sampai di Surabaya di tengah perjalanan ya karena sudah malam sudah mengantuk, drivernya akhirnya bergantian menyetir mobil sampai ke Banyuwangi. Almarhumah Emilia Contessa ini adalah seorang penyanyi artis besar, suaranya Masya Allah luar biasa dan sempat dijuluki sebagai singa panggung Asia ya. Dijuluki sebagai singa panggung Asia oleh majalah Asia Week. Dan di tahun yang sama juga majalah New York Times menobatkan almarhumah sebagai satu dari 5 artis terpopuler di dunia. Kita alhamdulillah sempat juga mewawancarai almarhumah bersama Dena pada saat itu, bercerita tentang seperti apa karirnya dan juga apa pesannya dan pandangannya terhadap sang putri Denada. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Karenanya singa panggung. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan buat Dena, terutama mudah-mudahan diberi kekuatan yang luar biasa ya melewati masa-masa yang sedih ini dan doa kami semua selalu menyertai. Komentar netizen coba kita bacakan ya. Ini dari Dina Lorenza berkomentar juga ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada teman-teman artis juga yang menyampaikan duka citanya. Ya Allah, kebayang ya Dena pasti hancur banget secara ibunya yang selalu support Dena. Bahkan pas anaknya lagi sakit, Aisyah sampai sembuhnya. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang berikutnya, idola mama saya. Lanjut selamat jalan bunda gitu. Berikutnya, ya ini almarhumah itu juga seorang politisi di tahun 2014 sampai 2019 menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah perwakilan dari Jawa Timur gitu ya. Baik, lanjut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Ustazah Okistiana Dewi ini yang kita tahu lagi menuntut ilmu di Mesir bersama anak-anaknya. Ada waktu sebentar di Jakarta, alhamdulillah kita bisa dengarkan ceritanya hari ini. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Ustazah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Karo. Selamat datang kembali di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang kampung. Ini Masya Allah loh, cuman 10 hari ya ada di... 6 hari di Jakarta, 2 hari di Kalimantan, 2 hari di Malaysia. 2 hari di... Wow. Dan kalau kita lihat ya di story-nya gitu ya, sampai jam 12, jam 6 udah mulai kegiatan. Iya. Ada dalam setiap rangka hari. apa pulang? Oh, tiap hari?
Tiap hari jam 12 malam selesai kegiatan, jam 6 pagi mulai kegiatan. Oh memang Kayak seperti gitu. itu, dimanapun Karena kan berada negaranya ya. enggak, karena kan kayak di Indonesia ini kan udah hampir 5 bulan aku meninggalkan Indonesia. Jadi banyak hal-hal yang ditinggalkan termasuk bisnis, pesantren. Iya. Aku ada sekolah. Jadi itu semua diselesaikan dalam waktu 6 hari di Jakarta ini. Gitu. Jadi padat ya. Padat. Dan katanya anak-anak semuanya masih ada di Mesir. Semuanya di Mesir. Aku cuma pulang sama Sulaiman. Terus dari tadi suaranya berisik itu suara Sulaiman di situ. Iya, itu soalnya. Kayak dia lagi explore gitu ya. Jadi semua anak ada di Mesir sekarang. Dan mereka betah di sana. Ya, mereka nggak mau pulang ke Indonesia. Wow, yang Nggak mau pulang. pada awalnya kamu khawatir anak-anak agak sulit beradaptasi ya. Ternyata mereka lebih senang di Mesir. Soalnya Mesir itu kan sampai larut malam tuh masih hidup suasananya. Jadi anak-anak tuh main bola, naik kuda, aktivitas sampai malam tuh mereka senang, temennya banyak. Jadi kesempatan untuk bermainnya juga banyak Di sini gitu jam 10 ya. malam kan udah agak-agak sepi ya. Iya. Dan kamu kan sempat LDR juga nih. Sama suami, sama Sulaiman LDR juga nih. Sulaiman sebenarnya hanya 2 minggu di Indonesia, terus habis itu balik ke Mesir. Ini Sulaiman pulang ke Indonesia karena dia mau stem cell lagi, pengobatan lagi. Nanti Ramadan balik lagi gitu. Jadi paling lama sebulan lah, paling lama. Nggak ketemunya. Suami juga. Ya, dalam sebulan tuh kita bolak-balik sih sebenarnya. Maksudnya suami datang ke sana. Atau tantangannya apa? Jadi itu punya, ya itu kadang ketemu, kadang jauhan 2 minggu lumayan. Nggak ada? Nggak ada sih, karena kan sekarang pesawat udah direct. Oh iya, langsung ya? Langsung, jadi tidur malam di pesawat, nyampe langsung. Tantangannya biaya tiket pesawat mahal, Karas. Iya. Nah ini juga ngomong-ngomong soal anak-anak tadi katanya kegiatannya banyak di sana. Ini ada foto Khadijah ya, yang anak kedua ya. Itu jadi player of the month sepak bola. Jadi ternyata dia anaknya aktif banget dan kelihatan tomboy ya. Jago bolanya loh. Gimana dia? Iya, dia pokoknya tiap bulan selalu dapat player of the month. Kalau kakak-kakaknya, Uma lihat nih aku bintang di kelas, paling bagus nilai-nilaiku. Dia, Uma aku juga punya prestasi, yaitu player of the month dengan bolanya. Jadi semua anak punya kecerdasannya masing-masing. Khadijah punya kecerdasan di bidang kayak siapa dia sukanya, maksudnya aktif gitu? Iya, mungkin aktif kayak Ricis kali ya. Iya sih, aku lihat ini langsung ingat Ricis jadinya ya. Jadi dia sangat gemar dengan bolanya. Jadi ya udah kita support aja, yang penting dia bergerakan. Dan bagiku sebenarnya main bola ini sarana untuk dia belajar bahasa sih. Karena kan kalau anak-anak itu kan sambil bermain sebenarnya dia lagi belajar bahasa kan. Jadi sekarang yang paling lancar bahasa Arabnya itu sebenarnya Khadijah. Karena dia gaulnya banyak banget sama teman-teman Arabnya. Oh, jadi secara ngomongnya itu udah lebih lancar ya. Kan kalau yang pertama siapa? Maryam bukannya kan suka bahasa itu. Maryam juga bagus. Khadijah percepatan bahasanya luar biasa karena dia teman-temannya orang Mesir semua. Waduh, Masya Allah. Nah, anak ketiga Ibrahim ya? Iya, Ibrahim. Ibrahim gimana kalau dia? Semuanya senang sih, cuman memang orang Arab itu kan agak keras sedikit ya. Jadi kadang-kadang waktu awal-awal aja si anak-anak, ini orang kok marah-marah mulu, kerjanya marah-marah. Enggak sayang, memang kayak gitu cara bicara orang Arab. Kita tuh orang Indonesia terkenal sopan santun, ramah tamah, lemah lembut loh. Oh gitu ya, apalagi ketemunya model Uzaza Oki ya, lemah lembut banget. Coba kalau ketemu aku, belum tentu itu yang mereka simpulkan. Ya, terus katanya juga ya Uzaza Oki di sana selain sekolah, ada sempat waktu juga syuting. Iya. Oh ya, itu yang ditiru anak-anaknya si ibunya juga ya. Kayaknya nggak bisa diam gitu. Syuting apa itu lucu deh syutingnya. Gimana ceritanya nih? Jadi ini aku lagi masa-masa ujian di sana, nanti aku cerita, pokoknya tuh hektik banget. Intinya ini di tengah-tengah ujian, aku dapat tawaran main drama Ramadan di Mesir. Dan ini drama rating 1, se-Mesir dan se-Arab. Oh iya? Iya, jadi takdir Allah ya, mereka lagi cari orang Indonesia untuk beberapa episode untuk main di serial. Itu tuh serial komedi. Oh, serial komedi. Terus bahasanya bahasa Arab? Aku bahasa Sunda. Serius? Oh, jadi kayak ini ya, pertemuan culture yang berbeda. Betul. Jadi mereka bahasa Arab Amiyah, terus aku nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia, aku bisanya bahasa Sunda gitu. Oh, jadi komedinya di situ sih. Terus kamu gimana tuh caranya sampai kamu yang kepilih itu ikut casting kah? Oh enggak ikut casting karena mereka sebenarnya nyari orang di kedutaan pada saat itu. Terus embassy tahu, oh ada Oki nih di Mesir, sekarang udah stay di Mesir. Akhirnya mereka hubungin aku. Terus mereka tahu aku di Indonesia seperti apa, akhirnya mereka udah langsung main gitu. Akhirnya jadi karena mereka tahu aku, jadinya scene-nya dibanyakin, adegannya dibanyakin. Terus ya udah, jadi berapa episode utamanya tuh? Oh, ini bintang utamanya yang 2 itu? Itu terkenal banget di Mesir dan Arab sana. Wow, berarti kamu udah go internasional ya? Belum juga, karena kan belum bisa bahasa Amiyah. Jadi kita tuh beda?
Beda, jadi bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab resmi, ada bahasa Arab yang pasaran. Nah, aku tuh belum bisa bahasa Arab yang pasaran itu. Jadi mereka bilang, oke cepet ya harus belajar bahasa Arab. Biar bisa banyak main di mana-mana. Biar bisa kita main lagi gitu. Jadi di berapa episode kamu? Ini cuma 2 episode sih. 2 episode. Tapi aku dapat banyak pengalaman dari cara kerja mereka. Apa yang beda dengan yang di sini? Lebih kurang sih sama ya, sama sih. Nggak ada sesuatu yang beda. Enggak, aku nggak menemukan sesuatu yang beda kok, sama aja. Oke, sama aja. Dan mereka akhirnya jadi, oh kamu, you are very professional for this work. Terus, ya aku udah kerja 16 tahun di bidang ini. Padahal ini lagi ujian ya. Iya. Dan ada videonya juga nih yang dibagikan ya oleh Ustazah Oki ya saat ujian terakhir gitu ya. Coba kita lihat, pintar nggak sih di sana Ustazah Oki? Sebel banget. Kenapa? Aku tahu jawabannya, tapi tiba-tiba ngeblank pas ujian. Dia lupa gitu ya? Tiba-tiba ngeblank, itu kesel sih. Banyakan syuting sih. Jadi lucu deh Karos, aku jadi mempelajari, kan aku udah kuliah di Indonesia. Dan aku akhirnya kuliah di Mesir. Aku jadi mempelajari sesuatu yang beda banget. Apa tuh yang beda? Kalau di Indonesia, kita dilatih untuk bikin skripsi, tesis disertasi, banyak menulis gitu kan. Sebenarnya kita critical thinking dan analisa sih. Tapi kalau di Mesir, itu tuh menghafal 100% tuh ngafalin semua. Jadi kita ngafalin, aduh, aku berasa kayak ujian nasional. Aku nggak pernah nangis ketika ujian. Ujian Azhar itu bikin aku nangis. Kamu cerita aja kayak mau berkaca-kaca juga gitu. Iya, aku stres. Terus aku bilang, kenapa orang-orang pinter banget ya bisa ngafal semuanya gitu. Jadi aku ngerasa, ya Allah, otakku kayaknya udah tumpul deh untuk ngafal lagi. Bebannya. Iya, jadi ya udahlah. Udah keluar belum hasilnya? Aku disertasi aku nggak nangis loh. S1, S2, 3 di Indonesia aku nggak nangis. Aku kalau di Azhar aku nangis. Aku susah banget. Aduh, jadi susah ngafalin sama apa lagi yang susah sih karena bahasanya juga beda. Ya bahasanya juga dan satu semester itu kayak satu buku gitu loh dan bukunya sebelah apa? Ya tebel dan itu kan bukan bahasa asing juga kan. Jadi kayak aku stres lah maksudnya. Orang-orang di sini kok pinter-pinter banget, aku ngerasa kayak aku bodoh. Dan itu ngafalin harus plek-plek gitu jawabannya. Iya, ada beberapa hal yang harus plek-plek banget. Ya ampun. Ada beberapa yang kita analisis gitu. Itu yang kamu bilang ribetnya itu kayak itu. Apa ada lagi? Seru sih, maksudnya antara nangis tapi seru gitu. Tapi alhamdulillah 1 semester terlewati. Alhamdulillah udah 1 semester ya. Jadi total berapa semester? Aku kan 4 tahun. Menyambung lagi ntar S2, menyambung lagi S3, doain ya. Sekolah melulu. Amin, doain. Terus gimana kamu sambil belajar, habis ngafalin, terus habis itu juga ngurusin anak-anak tuh gimana bagi waktunya? Iya nggak mudah. Makanya aku bilang setelah 3 minggu aku bertapa di kamarku itu, aku kan berat badanku naik 10 kilo Kak Ros. Kerjaanku ketika ujian makan, stres aku soalnya. Terus ya udah akhirnya ya anak-anak kan komplain, mau belajar terus karena ya memang harus belajar. Kalau enggak ya untung anak-anak udah mulai bisa mengerti mungkin ya. Gitu. Ini sekarang sekarang anak-anak masih di sana. Sama siapa berarti di sana? Sama babanya, sama suamiku. Oh babanya, oh jadi ganti-gantian kalian ya. Ini namanya kerja sama yang manis. Karena nggak bisa bawa semuanya, mahal tiket pesawat. Ada mau endorse, jadi hubungi nomor di bawah ini. Kita mau nanya sekarang, kalau menurut kamu perbedaan antara Indonesia dan Mesir itu lebih nyaman atau lebih enak atau plusnya lebih mana? Dari soal biaya hidup antara Indonesia dan Mesir menurut kamu? Mesir biaya hidup. International school misalnya kayak di TK ya, international school, mohon izin ya aku cerita. International school di Indonesia perbandingannya kayak 100 juta misalnya. Di sana? Di sana 25 juta. Seperempatnya? Iya, 1 tahun loh. Murah kan? Maksudnya murah secara dibandingin dengan yang ada di Indonesia. Iya. Cuaca, kamu lebih nyaman? Aku lebih suka di Indonesia karena cuaca lebih stabil. Kalau di sana dingin banget, panas banget gitu. Lingkungan bertetangga? Lingkungan bertetangga asik-asik aja di sana. Dua-dua di sana asik, di sini asik juga. Fasilitas umum? Indonesia the best. Fasilitas umum? Kenapa di sana? Nggak tahu ya, aku mungkin tinggal di wilayah yang jauh mahasiswa kali ya. Mall nggak ada sih? Nggak ada sih, wilayah elit. Aku nggak tinggal di wilayah elit. Aku tinggal di wilayah mahasiswa. Jadi ya ala kadarnya gitu. Tapi misalnya kayak transportasi umum. Tapi aku senang tinggal di Mesir. Anak-anak juga senang. Karena enak banget tinggal di Mesir. Kita bisa ke taman bebas. Oh, tamannya banyak di sana. Bukan, kalau di sini anak-anak kan sebagian orang minta-minta foto, anak-anak tuh nggak terlalu
enjoy kan. Iya. Jadi di sana tuh mereka kayak, Uma asik, Uma nggak ada yang minta foto, aku bebas sama Umanya gitu. Umanya Terus nggak ada aku yang naik minta angkot, aku seneng banget. Oh, di sana juga ada angkot? Iya. Oh. Jadi transportasi apa? Angkot, kereta Angkot, ada? terus aku jalan kaki, seneng lah. Bisa ya dicapai itu. Balik ke belasan tahun yang lalu. Kayak zaman waktu kuliah di Depok ya. Iya bener. Keamanan sebagai perempuan lebih, kamu merasa Oh di sana aman. di sana aman. Dibanding Di sana, sini, kamu merasa lebih aman? Di sana kalau kita pulang jam 12 malam, jam 1 pagi Masih oke. aman. Karena kan rame banget di sana. Oh, rame banget. Iya, jadi kayak taman-taman itu masih hidup sampai jam 12 malam tuh masih Ada rame. orang-orang banyak gitu Masih ya? main anak-anak. Oh, masih main? Apalagi di malam-malam liburan ya. Oh, mereka Iya. nggak harus tidur jam 10 harus tidur gitu nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak. Anakku bimbel sampai jam 12 malam. Bimbel sampai Iya. demen banget sekolah ya. Enggak, itu emang kebiasaan di sana kayak gitu. Oke, tempat hiburan, entertainment. Ya itu tadi ya, karena tinggal di daerah mahasiswa. Iya. Hiburannya Karena aku agak belajar kurang. terus. Makanan, kamu lebih nyaman di sana apa di Mesir? Oh tenang salah, di sana apa di sini? saja. Kita punya 15.000 orang Indonesia di Mesir. Oh. Jadi mau cari apa? Bakso ada, Ada semua bakpia ya? ada, mau tempe, semuanya ada semuanya. Jadi kamu ketika sampai pertama kali di Indonesia, apa yang pertama-tama kamu kangenin? Kangenin? Ya. Ria Ricis, adikku tercinta itu, dan Moana. Aku baru punya keponakan namanya Yasmin, lucu banget. Oh iya. Terus aku harus ziarah ke kubur papaku. Jadi dalam waktu 6 hari ini gedebak kesana kemari. Keluarga ya yang paling dikangenin. Ini ada artikel juga kemarin, Ricis tetap bekerja meski DBD Wah, luar katanya biasa ini. dia. Ya, luar biasa. kalian ke sekolah ya? Iya, kita ada open Menuju ke house. sekolah. Ada open house di TK, di sekolah. Dia tuh demam berdarah atau tipes gitu. Diinfus, sama dokternya nggak boleh kemana-mana. Dia lepas infusnya untuk datang ke sekolah. Untuk menyambut para wali-wali murid. Oh. Jadi waktu aku ketemu sama dia, tangannya udah dingin banget. Aku bilang, Dek, kenapa harus datang gitu. Ricis itu kan orangnya ini, nggak mau ngasih tahu kesedihan, nggak mau ngasih tahu kalau dia sakit. Taunya happy aja Happy gitu. aja. Dia tuh sebenarnya yang paling kuat di antara kami semua loh, nggak pernah menampakkan apapun gitu. Jadi tuh dia dalam keadaan drop, dia bilang habis ini aku harus ke Jambi, taunya pulang-pulang dari sekolah itu nggak bisa, benar-benar bed rest. Bed rest banget. Jadi dia kadang-kadang nggak peduli kesehatan juga sih. Doainlah semoga dapat. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Ricis. Dan semoga dapat seseorang yang bisa menjaganya. Amin. Udah ada belum yang dekat sama dia? Belum. Oh belum. Dia bilang nggak mau, aku nggak mau. Nggak ada mau dicariin ke Mesir juga, mau dibawa juga ke Mesir nggak? Enggak, dia bilang nggak mau, aku nggak mau. Pokoknya jangan kenalin aku sama siapapun ya, nggak mau dia bilang. Dia lagi menikmati. Menikmati. Dia dan Moana. Ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Uzaza. Oke, ini ada manajer artis yang legendaris sekali yang kemarin baru membuka lagi manajemennya ya, gitu ya. Ada Om Benny Simanjuntak. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Om Ben. Kalau Om Ben mah jangan taruh di situ, ngobrol terlalu biasa. Duduk langsung di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Om Ben, fitnah atau fakta? Kalau Om Ben itu comeback memulai bisnis manajemen artis di Indonesia lagi. Biar bisa kembali eksis setelah orang sempat lupa akibat Om Ben pergi-pergi melulu ke Amerika. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Ya, jadi namanya apa? Kalau dulu kan Dulu contoh manajemen Contoh artis, manajemen. sekarang contoh entertainment. Apa Jadi lebih bedanya? luas, lebih Oh. luas. Jadi aku kan sudah sempat pernah punya pengalaman di Hollywood, di Korea, di Hanoi, Vietnam. Jadi itu aku manfaatkan nanti mungkin untuk menjadikan artisku itu global. Oh, gitu. bisa ke Jadi, sana. ya, itu Oh. yang membuat aku sekarang jadi agak optimis karena bestie-bestieku juga memaksa untuk segera mulai gitu. Oke. Jadi nyari ini ada syaratnya nggak kalau mau bergabung dengan manajemennya Om Ben? Nggak ada Harus syaratnya sih. nggak ada. Cuman kalau bisa jangan di atas 30 lah ya. Di atas 50 boleh tapi ya. Oh jangan di atas 30 ya, Iya. biar masih panjang gitu ya Iya. ininya. Wah sekarang kita mau nanya nih dari pengalaman Om Ben ya punya manajemen artis. Pernah nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Dapat titipan artis yang nggak ada bakatnya di dunia entertain tapi dipaksa ayo dong tolong. Padahal itu orang nggak ada bakatnya sama sekali. Ada, tapi bisa jadi artis. Bisa jadi Jo. artis. Heeh. Inisial. Loh, Zekli salah satunya. Oh. Zekli itu aku melihat dalam ya, dia itu bahwa mampu. Tapi pas pertama-pertama itu dia, Rebel banget gitu waduh, kan. misalnya dapat iklan nih, foto, disuruh senyum, ngapain gue senyum? Astaga. Nah, satu. Terus dia pakai sendal, disuruh pakai sepatu. Enggak, gue nggak mau pakai sepatu, gue suka pakai sendal. Nah, gitu-gitu itu kan. Tapi kan aku tetap membimbing dia gitu. Dimarahin atau dengan lemah lembut tuh Om Ben? Marah dan lemah lembut. Marah dan lemah Iya, lembut. aku nggak bisa terlalu lemah lembut. Nggak bisa ya, ada kerasnya, ada Harus ada kerasnya. ada punishment and rewardnya. Yes. Punishmentnya apa biasanya?
awas lo nggak gue urusin nanti. Oke, kalau rewardnya apa biasanya? Rewardnya nanti kau jadi terkenal, kau jadi hebat. Buktinya benar setelah baru setahun ya di tanganku itu yang tadinya papanya mamanya itu tidak begitu care, akhirnya kan narik lagi dari saya. Oke. Baik, yang berikutnya. Ketemu artis yang udah diurusin tapi begitu sukses dia sombong dan lupa kulitnya. Pernah nggak? Ada. Loh, Ada. Aku tanya inisialnya takut ya. Janganlah dia terkenal sekali loh. Oh, dia terkenal sekali. Gimana dia lupa kulitnya tuh kayak gimana? Maksudnya kan kalau yang bikinlah kayak semacam kayak Indra atau Excel atau Lian gitu ya, ketemu gitu, Masih datang hai gitu gitu, ya. Kayak Judika juga kan, datang. Oh, Judika itu maksud saya bukan saya ngetopin, tapi dulu dia numpang ikut saya di titip tante saya. Oh, oke. Karena waktu itu dia kan waktu menang Indonesian Idol kan, dia tidak dianggurin sama apa musiknya kan. Akhirnya saya suka ngajak dia kemana-kemana, makanya selalu pakai Jonathan dulu pertama istrinya itu kayak yang datang gitu. Ada 1, 2, 3 artis yang kadang-kadang udah ketemu jauh gitu kayak yang Pura-pura nggak lihat. Padahal mati gue, lu nggak ketemu gue nggak bisa seperti sama. Pernah nggak pernah dihianatin artis didikan sendiri? Dikhianati, ada juga. Ada juga. Ada, mau namanya? Nggak usah. Terserah. Jadi masalah panjang kan ini kemudian hari. Saya kan sekarang lagi mau menjajakin untuk kita nggak bagus kalau kita ngomongin kejelekan orang di. Pernah nggak naksir sama talentnya sendiri? Naksir nggak pernah. Nggak pernah. Gue sekarang mau nanya ya, aturan manajemen nih. Boleh nggak boleh Om Ben nanti anak didiknya itu pacaran sesama talentnya Om Ben? Selain berikut ini jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Dinas.